Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati saat-saat yang paling indah. Saya percaya saat yang paling indah dalam hidup kita adalah saat di dalam hadirat Tuhan. Karenanya malam hari ini siapkan hatimu. Yuk mari datang sama-sama dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun beranjak tahun yang lain. Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami bersyukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini, engkau yang sedang di dalam kondisi terpuruk. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah pergumulanmu pada Tuhan saja. Mari sama-sama kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan, ada terobosan demi terobosan yang baru. Tuhan akan kerjakan. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hatimu datang. Yes. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Engkau malam ini ya Tuhan. Yes. Jamah setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Yesus, terima kasih. Menikmati Engkau ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Dalam hadirat-Mu, kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Engkau lebih. Dari
saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Mari lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindu. Amin. Rindu menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Malam hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah, rencana Tuhan rencananya yang paling indah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karenanya mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Mari nikmati hadiratnya. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang rindu, yang haus akan Tuhan. Yes. Rasakan dekapan Tuhan yang indah. Makasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah tambahan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau, mari inginkan dia lebih dari segalanya. Lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersama. Terima kasih buat kehadiranmu Tuhan. Itu yang selalu kami rindu. Menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan hidup kami. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin
Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, biarkan aliran kasih Tuhan boleh mengalir malam hari ini. Mari rasakan aliran kasih Tuhan boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi inginkan Dia, rindukan Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami umat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi sembah Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati yes. Kami nikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, karena itu Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, Pastor Debbie Basjir yang saya hormati. Saya John Peter Naiboru. Saya berasal dari Medan dan saya mau bersaksi atas kebesaran Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya terkena serangan jantung yang kedua. Yang harusnya saya dioperasi ya pada hari Senin. Hari Sabtunya saya berdoa dan mengingat khotbah Ibu yang selalu mengatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allah-Mu yang memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dengan iman percaya saya memohon kepada Tuhan untuk menolong saya agar saya diberi kesembuhan.
karena kesembuhan yang pasti itu ada pada Tuhan. Saya yakin operasi tidak menjamin kesembuhan dan saya serahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, pada hari Senin saya dinyatakan sehat dan tidak jadi dioperasi. Bahkan saya diperbolehkan pulang ke rumah oleh dokter. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sungguh baik ya, sungguh agung dan mulia. Semoga kesaksian ini semakin mempertebal iman setiap kita jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah membaca kesaksian saya. Puji Tuhan, wow Tuhan dahsyat ya. Kena serangan jantung dan harusnya dokter berkata dioperasi jantungnya. Tapi Bapak berdoa dan berkata kepada Tuhan bahwa ya kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan dan ya operasi belum tentu bisa menyembuhkan. Dan puji Tuhan ketika harus dioperasi, dokter menyatakan tidak perlu sebab ya sudah sembuh dan jantungnya sehat kembali. Bahkan sudah diizinkan pulang ke rumah. Itulah Tuhan kita ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asalkan kita berpegang sungguh kepada ya perjanjiannya, firman-Nya dan iman kita teguh di dalam Dia. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita udah ada di Amsal 27. Ya, kita ada di Amsal 27. Sekarang kita masuk ayat yang ke-12. Amsal 27, Amsal 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Firman ini berkata orang bijak itu punya kepekaan untuk melihat apakah ini malapetaka, apakah ini bencana, apakah ini hal yang baik, apakah ini hal yang tidak baik. Ya artinya apa? Kalau orang bijak itu melihat sesuatu, dia punya kepekaan. Sehingga dia dikatakan bersembunyilah dia. Tapi orang yang tak berpengalaman itu berjalan terus dan kena celaka. Orang itu kalau bijak punya firman Tuhan, dia punya kepekaan untuk menilai ini benar atau tidak, ini baik atau tidak, sehingga dia tidak mengalami ya kerugian atau malapetaka. Tapi sebaliknya orang yang tidak berpengalaman, tidak bijak, tidak punya firman Tuhan, mereka berjalan terus ya, bahkan ketika melakukan dosa mereka tidak mau bertobat, mereka melakukannya terus sehingga kena celaka saudara. Ayat 13, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ya, dikatakan ambillah pakaian ya orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ya, orang yang suka menjadi penanggung bagi hidup orang lain itu tidak bijaksana. Ya, karena dia yang akan kena celaka. Ya, kita ini harus menolong keluarga kita, teman kita, tetapi jangan menjadi Tuhan dengan menjadi penanggung bagi orang lain, saudara. Ya, ketika kita ini menjadi penanggung bagi orang lain, maka ya kita ini juga mendatangkan celaka atas hidup kita. Menolong itu boleh, ya tetapi di batasan yang tertentu. Tapi ketika kita sudah menjadi penanggung bagi orang lain, maka yaitu saudara ya kita mencelakakan diri kita sendiri. Ayat 14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Iya saudara, masih pagi, subuh banget, tiba-tiba sudah memberi salam dengan suara yang keras. Ya itu akan dianggap kutuk baginya. Artinya apa? Orang gak suka ya kalau kita itu orang masih pagi banget tiba-tiba kita teriak-teriak walaupun memberi salam tapi dengan suara yang keras tidak pada tempatnya. Makanya ya akan dianggap sebagai kutuk baginya. Ayat 15, seorang istri yang suka bertengkar ya serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Istri yang suka ribut, suka bertengkar tuh kayak hujan yang menetes itu loh. Ya itu nggak berhenti-berhenti saudara ya. Udah hujannya udah berhenti aja dia belum berhenti. Netes terus itu dari genteng ya. Karena itu jangan jadi istri yang suka bertengkar. Sebab istri yang suka bertengkar serupa dengan ya tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ayat 16, siapa menahannya menahan angin dan tangan kanannya menggenggaminya. Dikatakan kalau istri itu tukang bertengkar ya,
Bahkan orang yang menahannya itu seperti menahan angin, ya percuma, angin masa bisa ditahan. Bahkan tangan kanannya itu seperti menggenggam minyak, minyak nggak bisa digenggam, artinya itu sia-sia. Jangan jadi orang yang ya menjadi sumber pertengkaran ya, karena kita ini seperti menggenggam minyak. Ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, artinya kita ini dibentuk oleh orang yang ada di sekitar kita, kita diproses oleh orang yang di sekeliling kita. Ya, suami dibentuk oleh istri, istri dibentuk oleh suami, bahkan orang tua kita dibentuk oleh anak, anak dibentuk oleh orang tua, karena manusia itu menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena itu kita harus tahu bahwa setiap masalah yang kita hadapi seringkali Tuhan izinkan untuk memproses dan membentuk iman kita lewat orang lain. Ayat 18, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Ya, siapa menanam pohon ara akan memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Ya, orang yang menanam pohon ara itu ya akan memakan buahnya, dan orang yang menjaga tuannya itu akan dihormati, kata firman Tuhan. Jadi ya apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita memelihara pohon ara maka kita lah yang akan makan buahnya. Ya, dan orang yang merawat tuannya, menjaga tuannya, dia juga akan dihormati. Ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, hati manusia itu mencerminkan orang itu. Kalau hatinya kotor, maka ya itu akan tercermin dari perbuatan orang itu. Kata-katanya kotor, kelakuannya tidak benar. Ya, jadi itu tidak bisa disembunyikan, Saudara. Hatinya itu bersih, ya kelakuannya bersih. Hatinya itu kudus, ya kelakuannya kudus. Karena itu firman Tuhan berkata, hati ini sumber dari segala sesuatu. Ya, ayat yang ke-20, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Seperti dunia orang mati tidak akan pernah puas, tiap hari meminta. Ya, orang yang mati itu nggak akan puas, Saudara. Dunia orang mati itu nggak akan puas, meminta terus meminta. Demikianlah mata manusia, ya. Mata manusia itu juga tidak akan puas, tapi kita harus menjaga hidup kita. Dan hati-hati, mata itu pelita tubuh. Jika mata kita gelap, pandangan kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Walaupun mata manusia itu nggak pernah puas, tapi ketika kita menyadari bahwa mata kita ini adalah penerang bagi hidup kita, maka kita bisa berhati-hati. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan terus mempertemukan kami di Mesbah Doa. Iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin dibangkitkan. Kami berdoa jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa taat melakukan firman-Mu. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, biar iman kami tetap Tuhan terjaga di dalam Engkau. Berkati setiap mereka sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, tekanan hidup yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Apapun masalah kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan, masalah ekonomi keluarga, masalah keuangan yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau turut bekerja, semuanya bisa terselesaikan. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul dalam pemberian keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga bagi setiap mereka Tuhan yang keluar dari ikatan-ikatan dosa, dalam nama Yesus dilepaskan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit, kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan jadi penolong bagi setiap kami.
Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan menjadi jawaban yang menilik hati kami dan iman kami. Ketika kami sungguh percaya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga seluruh bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas Pak Presiden Prabowo, Gibran, dan seluruh jajaran yang ada. Bahkan anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, rakyatnya, semuanya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang berseru kepadamu. Berkati juga Tuhan tuh rencana perjalanan tim Mesbah Doa ke Israel bulan depan. Biarlah anugerah Tuhan melimpah dan kami diberi kesehatan, kekuatan, semua karena seizin Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan atas hidup kami. Karena itu malam ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan